Askariasis adalah jenis infeksi akibat Ascariasis lumbricoides atau cacing gelang. Cacing ini adalah parasit yang menggunakan tubuh sebagai inang untuk pertumbuhan larva atau telur hingga menjadi cacing dewasa. Di paru, seperti batuk terus-menerus, sesak nafas, dan mengi. Di usus, manifestasi sakit perut tidak jelas, mual muntah, diare, dan dapat terjadi tinja berdarah. Jika seseorang memiliki banyak cacing, maka akan terjadi sakit perut, lelah, mual muntah, penurunan berat badan, dapat terjadi malnutrisi, kurang gizi, dan terdapat cacing pada muntahan atau tinjanya. Tes pencitraan dapat dilakukan seperti X-ray. Bila seseorang tubuhnya penuh cacing, maka dapat ditemukan massa cacing pada ronsen abdomen. USG perut dapat menunjukkan cacing pada pankreas atau hati. CT scan dan MRI membantu mendeteksi cacing yang menghalangi saluran hati dan pankreas. Pengobatan dari Ascariasis ini dengan antiparasit seperti albendazole, ivermectin, mebendazole untuk membunuh cacing dewasa. Dalam kasus infeksi yang berat, pembedahan untuk menghilangkan cacing dan memperbaiki kerusakan seperti penyumbatan atau lubang usus, penyumbatan saluran empedu, atau radang usus buntu. Pencegahannya bagaimana? Yaitu dengan mempraktekkan kebersihan yang baik pada kehidupan sehari-hari. Kemudian berhati-hati apabila bepergian, gunakan sebaiknya air kemasan, kemudian jangan makan makanan sayuran mentah, atau mengupas dan mencucinya dengan bersih terlebih dahulu. Halo sahabat sehat, saya Dr. Nancy Indah Lestari, spesialis penyakit dalam di Mandaya Royal Hospital Puri. Ascariasis adalah jenis infeksi akibat Ascariasis lumbricoides atau cacing gelang. Cacing ini adalah parasit yang menggunakan tubuh sebagai inang untuk pertumbuhan larva atau telur hingga menjadi cacing dewasa. Dalam tubuh manusia, cacing gelang dewasa berkembang biak dan bisa memiliki panjang lebih dari 30 cm. Ascariasis adalah salah satu infeksi cacing yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Faktor resiko terjadinya infeksi Ascariasis paling sering terjadi sebenarnya pada anak-anak usia 10 tahun atau lebih muda karena usia ini lebih sering bermain dengan tanah. Iklim yang hangat dan sanitasi yang buruk sangat berpengaruh pada terjadinya infeksi ini. Gejala pada kebanyakan orang tidak memiliki tanda atau gejala. Infeksi sedang atau berat dapat menyebabkan tanda atau gejala tergantung pada bagian tubuh yang terkena. Di paru, gejala mirip dengan asma atau pneumonia, seperti batuk terus-menerus, sesak nafas, dan mengi. Di usus, pada Ascariasis ringan atau sedang, manifestasi sakit perut tidak jelas, mual muntah, diare, dan dapat terjadi tinja berdarah. Jika seseorang memiliki banyak cacing, maka akan terjadi sakit perut, lelah, mual muntah, penurunan berat badan, dapat terjadi malnutrisi, kurang gizi, dan terdapat cacing pada muntahan atau tinjanya. Diagnosa dari penyakit ini ditentukan dari gejala dan tes pemeriksaan. Pada infeksi berat, cacing dapat ditemukan setelah batuk atau muntah. Cacing bisa keluar dari lubang tubuh lain seperti mulut, lubang hidung. Jika ini terjadi, bawa cacing ke dokter sehingga dapat diidentifikasi dan diresepkan obat cacing yang tepat. Pemeriksaan tinja untuk mencari telur dan larva, namun telur tidak akan muncul di tinja sampai setidaknya 40 hari setelah terinfeksi. Tes darah dapat dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan jumlah sel darah putih tertentu atau yang disebut dengan eosinofil. Tes pencitraan dapat dilakukan seperti X-ray. Bila seseorang tubuhnya penuh cacing, maka dapat ditemukan massa cacing pada ronsen abdomen, ronsen paru, dapat dilihat adanya larva di paru. USG perut dapat menunjukkan cacing pada pankreas atau hati. CT scan dan MRI membantu mendeteksi cacing yang menghalangi saluran hati dan pankreas. Pengobatan dari Ascariasis ini dengan antiparasit seperti albendazole, ivermectin, mebendazole untuk membunuh cacing dewasa. Dalam kasus infeksi yang berat, pembedahan untuk menghilangkan cacing dan memperbaiki kerusakan seperti penyumbatan atau lubang usus, penyumbatan saluran empedu, atau radang usus buntu. Komplikasi berat yaitu pertumbuhan melambat, kehilangan nafsu makan, dan penyerapan buruk dari makanan saluran cerna. Penyumbatan usus dan perforasi, penyumbatan dapat membuat lubang pada dinding usus atau usus buntu sehingga perdarahan dalam atau radang usus buntu. Kemudian terjadi penyumbatan saluran pada hati dan pankreas. Pencegahannya bagaimana? Yaitu dengan mempraktekkan kebersihan yang baik pada kehidupan sehari-hari.
Sebelum memegang makanan, sebaiknya biasakan untuk mencuci tangan. Kemudian berhati-hati apabila bepergian, gunakan sebaiknya air kemasan, kemudian jangan makan makanan sayuran mentah, atau mengupas dan mencucinya dengan bersih terlebih dahulu. Kapan sebaiknya ke dokter? Apabila Anda merasakan gejala seperti di atas, perlu penanganan yang tepat untuk meminimalisir akibat sehingga pengobatan lebih cepat.